الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat di yaumil akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Anwar Rusli yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa semua yang ada di rumah dan para pemirsa yang ada di Masjid Al-Barkah Asy-Syafiyah, masih semangat ibu-ibu? Masih semangat? Bu. Bu, bu, bu. Bu, bu. Bapak-bapak masih semangat? Waduh suaranya bapak-bapak 2000. Para pemirsa semuanya, di segmen ini kita akan menginspirasi dari sebuah kitab yang begitu mulia dengan segmen inspirasi Al-Quran. Kita akan mengupas begitu dalam tentang isi kandungan Al-Quran, hikmah Al-Quran. Banyak sekali yang sampai saat ini belum kita ketahui. Di tengah kita sudah kehadiran narasumber yang insya Allah akan membagi ilmunya kepada kita semua dengan pembahasan surah Al-Imran ayat 31. Kepada guru-guru kita saya persilahkan terlebih dahulu Ustadz Mohai Atali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, juga Bapak Ibu di studio di Masjid Al-Barkah Asy-Syafiyah. Kita lanjutkan tentang bagaimana kita untuk terus mendekat kepada Allah. Bahkan ayat dan surah yang dibacakan oleh qari kita ini sebenarnya adalah ayat mujmal, ayat yang efeknya global, universal. Nah, meskipun kalau melihat daripada asbabun nuzulnya, ayat ini turun ketika Allah memerintahkan kepada Rasulullah supaya ngomong sama orang-orang Yahudi. Yahudi yang ada di Madinah. Karena orang Yahudi itu diajarin ini ogah, dikasih ini ogah. Lihat sejarahnya dulu. Karena sebab mereka adalah orang-orang yang cerdas, pinter, tapi tidak mau taat kepada Allah sehingga hatinya semakin keras. Kata Imam Syafi'i, manisdada ilman lam yazdad hudan lam yazid minallah illa budan. Siapa orang nambah ilmu tapi nggak nambah amal, nggak nambah hidayah, nggak nambah kesolehan, tidak ada yang didapatkan dari ilmunya kecuali makin jauh dari Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh orang Yahudi. Maka Allah ngomong, ya kul, ya
Qul ya Rasulullah, ya Muhammad, katakan kepada orang Yahudi itu. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Muhammad, kata Allah, ngomong tuh sama orang Yahudi. Ya, kalau memang mereka bilang cinta, karena sebab menurut mereka kami sudah cinta Allah dengan kitab mereka. Tapi Allah ingin kepada mereka melalui Rasulullah, hai orang Yahudi, kalau memang kamu benar cinta kepada Allah, supaya Allah juga cinta kepada kamu, kata Rasulullah gitu. Ya, maka jalan utamanya adalah fattabi'uni. Ikuti aku, kata Nabi, sunnahku, syariatku, ajaranku. Jadikan aku idola dan semua yang aku lakukan kalian ikuti. Niscaya kalian akan dicintai oleh Allah. Yang mahal bukan kita mencintai Allahnya. Tapi yang mahal adalah tujuan utamanya supaya Allah mencintai kita. Nah, sekarang ini kita ini modenya pendek. Yang jadi idola kita adalah orang yang belum tentu dia sempurna di hadapan Allah. Sementara kata Imam Ali dan para guru-guru ulama kita, Ahbib, habibaka haunan ma, asayakuna begitu ka yauman ma, wa abghid begitu ka haunan ma, asayakuna habibaka yauman ma. Kepada orang lain, kepada sesama, sampai pun suami kepada istri, istri kepada suami, ya kepada siapapun selama dia selain Allah dan Nabi-Nya, cintai manusia atau sesuatu sedang-sedang saja karena suatu saat dia bisa menjadi musuh yang paling dibenci. Dan benci seseorang sedang-sedang saja ya karena suatu saat bisa menjadi kekasih yang paling dicintai. Dan dua-duanya salah karena Allah menguji apa yang sangat manusia benci, menguji apa yang sangat manusia cintai. Karena cinta yang utama yang diminta adalah cinta kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengajari orang-orang Yahudi juga buat kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian ingin dicintai Allah, kalau kalian ingin ditatap Allah, kalau kalian ingin diurus Allah, kalau kalian ingin selalu dalam penjagaan Allah, maka caranya ikuti caraku, ikuti bagaimana aku mencintai Allah. Bagaimana Nabi mencintai Allah? Full. Sesempurnanya bentuk, sesempurnanya contoh. Al-Ahzab menyebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah. Sungguh telah ada pada diri Nabi, nabinya dari kita sebangsa manusia, suri tauladan, qudwatun thayyibah, uswatun hasanah. Dari mulai bangun tidur, duduk, minum, bicara, sholat, puasa, zakat, memimpin keluarga, memimpin bangsa, ikuti gaya Nabi. Nah, inilah yang diminta oleh Allah kepada umat Rasulullah. Dimulai dari umat Yahudi, umat Nabi saat itu di Madinah, sampai kita umat di akhir zaman. Ayat ini relevan, cocok di semua zaman, waktu dan peradaban. Oleh karena itu gak boleh salah jadi idola. Bagaimana dengan anak-anak kita? Idolanya artis K-pop. Jadi pakaiannya diikutin. Kalau orang sana kulitnya cakep. Ya, rambutnya ke kiri ke kanan oke. Nah kita udah kulit gelap, ya nggak tinggi, ya kulitnya juga tidak bening, pakai bajunya hijau, udah jadi kayak ular keket kalau begitu. Ya, oleh karena itu diminta oleh Allah ikuti cara dari mulai berjalan. Nabi itu contoh bu, contoh. Masya Allah. Ya, kalau minum, Bismillahirrahmanirrahim, kelak kelak kelak, selesai minum, Alhamdulillahirobbilalamin. Minum lagi, Bismillahirrahmanirrahim, kelak kelak kelak, selesai, Alhamdulillahirobbilalamin. Mau minum lagi, Bismillahirrahmanirrahim, kelak kelak, Alhamdulillah. 3 kali, itu contoh kecil, ya, ya. Luar biasa. Kalau kita kan enggak blogok habis itu. Iya, ya makan, minum, berpakaian.
semuanya ikutin. Apalagi ibadah mahdoh yang ada dalam rukun Islam, lebih hebat mengikuti Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim mubarak alaihi. Terima kasih guru kita Kiai Moha yang telah menjelaskan inspirasi Al-Quran Al-Imran ayat 31. Bu, masih semangat? Luar biasa, kita akan menambah lebih dalam lagi kandungan hikmah dari surah Al-Quran Al-Imran ayat 31 oleh guru kita Kiai Haji Habibur Rahman As-Siraji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ayat ini adalah ayat yang sangat penting untuk kita semuanya. Seluruh isi Al-Quran itu penting. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran itu menunjukkan pada sesuatu yang lebih lurus. Para mufassir itu luar biasa. Ulama-ulama ahli tafsir itu mendokumentasikan segala hal yang terkait dengan ayat. Termasuk terkait sama sebab turunnya ayat. Kadang-kadang ada beberapa riwayat. Tadi riwayat yang pertama disampaikan oleh Kiai Muhai, yaitu terkait dengan Yahudi. Tapi ada riwayat yang lain juga yang menjelaskan bahwa suatu ketika baginda Rasulullah ada di Mekah saat itu, kemudian melihat orang-orang kafir Quraisy di Masjidil Haram, kanan kirinya Ka'bah, ada berhala bermacam-macam, pada nyembah berhala semuanya. Masya Allah. Rasul kemudian bersabda kepada mereka, ya ma'syara Quraisy, laqad khalaftum millata abikum Ibrahim wa Ismail. Wahai seluruh orang Quraisy, kalian telah menyelisihi agama bapak kalian, yaitu Ibrahim dan Ismail. Kenapa? Karena menyembah berhala. Kemudian mereka menjawab, tidak, kami enggak menyelisihi. Kenapa? Karena kami menyembah berhala-berhala ini karena kami cinta kepada Allah. Kami menyembah mereka karena supaya kami dekat dengan Allah. Kemudian Allah turunkan ayat, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad kepada mereka. Mereka bilang nyembah berhala itu karena cinta kepada Allah. Katakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kalian. Ikuti aku. Ucapkan la ilaha illallah, tinggalkan mereka semuanya. Ikuti. Lah, ayat ini tidak hanya untuk mereka, tidak hanya untuk orang Yahudi, tidak hanya untuk kafir Quraisy, untuk kita semuanya, seluruh umat manusia. Hanya ada satu jalan untuk kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah diutus oleh Allah, Rasul sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup nabi dan rasul, enggak ada jalan yang lain untuk mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan cintanya Allah, kecuali lewat jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama-ulama menjelaskan, ibadah kita semuanya diantaranya adalah dimaksudkan untuk kita sampai kepada Allah. Bertemu dengan Allah, wusul ilallah. Kemudian para ulama mengatakan untuk sampai kepada Allah, wusul ilallah, sampai enggak ada cara yang lain. Yang ada caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mendapatkan ridhonya Allah hanya ada jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu, kita ingin barokah. Ya kita ikuti Rasulullah SAW, gak ada cara yang lain.
Ada banyak filosof, banyak pemikir. Nulis ini, nulis itu, mengajukan teori ini, teori itu. Tapi semua teori-teori itu kalah barokahnya dengan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berarti bahwa yang disampaikan Rasulullah itu akan bertentangan dengan teori-teori modern, enggak. Justru kalau teori modern itu benar-benar pakai ilmu yang bersih, pasti akan ketemu dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, baginda Nabi bersabda, sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Silahkan dilihat jurnal-jurnal internasional yang menulis tentang puasa. Ratusan jurnal internasional di bidang kedokteran, bidang medis menulis bahwa puasa itu menyehatkan. Ada banyak penyakit yang diterapi harus dengan puasa. Bapak Ibu rahimakumullah. Lagi misalnya, tadi kita bahas tentang masalah ada fenomena orang sampai bunuh diri karena hutang. Cara terbaik ikuti Rasulullah. Ikuti Rasulullah, termasuk kalau kamu punya hutang banyak, lihat cara Rasulullah. Pertama, jangan putus asa. Walai ta'asu min rauhillah, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Bahwa manusia hidup dunia pasti ada tantangan, ada kesulitan, itu semuanya menghadapi semuanya. Tapi jangan putus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian segala permasalahan kembalikan kepada Allah. Ingat ketika Rasulullah di goa bersama dengan Abu Bakar, di depan sudah kafir Quraisy siap membunuh. Abu Bakar udah gemeter, kita akan ketangkap nih Rasulullah. Rasul mengatakan, la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Kalau punya masalah apapun, ingat ini. Kalimat sakti dari Rasulullah ini. La tahzan, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Allah maha besar. Permasalahan itu kecil kalau kita kembali kepada Allah. Masya Allah, terima kasih guru kita Kiai Haji Habibur Rahman El-Siraji, di mana kedua guru kita ini memberikan stressing kepada kita semua agar kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, mudah-mudahan ini mendatangkan kecintaan Allah untuk kita semua. Amin ya rabbal. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Latif. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.